Shalom sahabat Kalimatulu dimanapun berada. Apa kabar sahabat Kalimatulu semua? Saya berharap sahabat semua ada dalam keadaan sehat dan selalu di dalam pertolongan Tuhan kita Yesus Kristus. Terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Mana sih? Oke, assalamualaikum. Anda mau nanya? Iya, selamat malam. Anda mau nanya? Mau ditanya nih? Nggak apa-apa, nanti tanya saja nggak apa-apa. Cuma saya lihat judul ini, maksudnya Anda mengatakan Yesus adalah ciptaan. Judul ini ya? Di mana dikatakan tertulis Alkitab Yesus ciptaan itu? Baik, Yesus ciptaan ada dalam Wahyu 3 nomor 14. Wahyu 3:14. Kayaknya nggak ada tuh. Coba dibuka dulu lah. Kamu yang bahas. Iya, kalau saya kan udah sering baca nih. Saya buka ya. Bisa baca aslinya, surat bahasa aslinya. Baca asli. Bukan. Wahyu 3:14 nih. Iya, bahasa Yunaninya, Yunani. Oh, kalau saya nggak bisa bahasa Yunani, ya nggak bisa. Oke. Coba bahasa Yunaninya bisa nggak? Udah dibilang saya nggak bisa bahasa Yunani. Oke. Udah dibilang kagak usah, saya pemilik kitab aja kagak bisa bahasa Yunani. Kan mereka beriman dengan terjemahan, makanya yang saya bahas terjemahan, oke? Coba Yusuf Pei sudah buka lihat dari terjemahan yang terbaru yang itu, coba download firman Allah. Di situ terjemahan baru kalau di Alkitab, firman Allah yang hidup, terjemahan firman Allah yang hidup, bro. Firman Allah yang hidup. Ada situ, coba lihat. Terjemahan baru TB2. Ya, ada. Iya, itu terjemahan yang benar tuh, itu dalam bahasa Yunaninya. Jadi bahasa Yunani itu kan kosakata bahasa Arab toh. Arab itu kan punya kosakata berapa? 1 juta lebih ya. Sedangkan bahasa Indonesia itu kan kosakatanya kurang, betul? Betul nggak? Saya buka dulu nih di yang fisik. Udah ya, terus gimana? Oke. Coba buka. Wahyu 3:14 ya. Iyalah, masa kau lupa lah. Inilah firman dari Amin. Sama, tetap aja. Kalau yang baca dulu, baca terus saja. Belum selesai. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar ya. Sumber dari ciptaan Allah, ciptaan juga. Beda kan? Sama. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar. Sumber dari ciptaan Allah. Sumber. Ini yang paling baru nih ya, nih. Iya, sumber. Sumber kalau saksi yang setia dari permulaan, kalau yang pertama kan terjemahannya kan permulaan dari ciptaan Allah. Berarti dia adalah ciptaan dari yang paling mula. Kalau sumber, ya di situ kan tertulis, kan Ustaz kan udah baca di sini. Sumber dari ciptaan Allah, berarti dia yang menciptakan segala sesuatu. Sumber itu, oke? Sumber dari ciptaannya tetap ciptaan juga. Salah, oke. Nggak berubah itu. Ya udah. Kalau ciptaan Menurut ciptaan. Sebentar, Pak Ustadz. Pak Ustadz kan tidak bisa baca aslinya. Menurut Pak Ustadz itu logos itu apa? Logos itu apa? Logos firman. Oke, firman. Selama Pak Ustadz belajar ini tentang kekristenan, saya mau tanya, ada berapa kata yang diterjemahkan ke firman? Kalau saya nggak mendalami Yunani, enggak. Oke, sebentar saya lihat ya. Bentar Pak Ustadz ya. Pak Ustadz ya, Pak Ustadz. Di dalam bahasa Yunani ada namanya logos, oke? Logos. Ada namanya remata. Oke, remata. Ada namanya graphe. Oke ya, Pak Ustadz ya. Nah, ini graphe, logos. Nah, Pak Ustadz perhatikan sini, Pak Ustadz. Logos ini diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Remata diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Graphe diterjemahkan ke bahasa Indonesia firman. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, apakah 3 kata ini sama fungsinya?
Saya nggak belajar Yunani, udah dibilang. Enggak, bukan itu Pak Ustadz. Maksudnya begini Pak Ustadz. Gini Pak Bom ya. Sebentar, saya kasih tahu. Kalau Anda mau adu bahasa Yunani sama Bang Ardiansah, bukan sama saya. Bukan supaya Pak Ustadz jangan mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan. Saya mau jelaskan. Ya, bahas konteks terjemahannya yang diterjemahkan LAI. Sebentar ya. Iya. Logos ini diterjemahkan firman. Yang menjadi manusia adalah logos, bukan remata. Jadi bukan perkataan yang jadi Yesus ya. Nih. Jadi bukan, saya jelaskan yang untuk orang Kristen di bawah. Firman ini adalah logos, jadi bukan perkataan. Jadi firman ini adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus berkata itu adalah remata, perkataan. Oke? Sekarang saya punya pertanyaan sama Ustadz. Boleh saya bertanya Ustadz? Ya, tetap aja ciptaan. Enggak sih, tidak. Iya, mau diterjemahkan kayak gimana pun ya tetap aja juga ciptaan jadinya. Tidak, udah terserah Ustadz aja. Iya. Kita mau menjelaskan bahasa Yunaninya ada perubahan, ternyata enggak. Bukan, kamu yang tidak paham. Saya pikir ada dari bahasa Yunani. Ada perubahan gitu, ciptaan dari ciptaan jadi pencipta. Ternyata enggak juga. Boleh saya bertanya? Iya. Saya pikir apa tadi ya? Boleh saya bertanya? Iya. Oke. Ya jujur ya Pak Bom, saya bukan itu jujur. tidak belajar bahasa Yunani. Bukan bahasa Yunani, Ustadz. Anda kan menerjemahkan bahwa logos ini kan sama dan remata. Saya nggak belajar bahasa Yunani, udah bisa bilang. Bukan. Terjemahan firman ini Anda tidak mengerti. Anda memframing bahwa logos ini ciptaan. Kalau Anda mau bahas Yunani sama Bang Nandar ya. Sudah. Sekarang saya giliran tanya ya. Saya tanya ya. Mana Bang Nandar bahas Yunani? Iya. Enggak. Saya mau bertanya sama Anda. Boleh saya bertanya? Iya, saya dipikir tadi berubah teman-teman. Boleh, enggak. Ya udah enggak apa-apa. Iya. Saya boleh bertanya. Boleh saya bertanya. Ternyata kagak. Boleh saya bertanya, Ustaz? Iya. Silakan. Boleh saya bertanya? Tanya terus. Iya. Loh, saya belum bertanya loh. Iya. Silakan. Saya mau tanya Al-Quran, Ustaz. Di dalam surat Al-Baqarah 61, saya baca ya. Ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa. Tidak ada Al-Quran saya bahasa Indonesia. Arabnya bacain Arabnya. Saya nggak bisa bahasa Arab. Oh ya udah, sama kayak saya nggak bisa bahasa Yunani. Baik, silakan. Jadi saya nggak bisa bisa bertanya nggak bisa? Ya silakan. Oke. Ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan. Maka mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami mentimun, bawang putih, kacang adas, bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti sesuatu yang baik? Nah, di sini pertanyaannya. Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena sesungguhnya mereka selalu mengingkari ayat-ayat Al-Quran dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, terus? Membunuh para nabi ya. Dengan demikian ditimpakan kepada mereka. Ini satu ayat ya Pak Ustadz ya, satu ayat ya. Nah, ayat ini saya sudah baca dalam surat Imran, surat 5 ya, Imran ya, sebentar ya. Saya sudah baca surat 5 juga nih. Surat Al-Maidah ayat 20. Saya baca juga di sini ayat Al-Maidah 20. Nah, di sini dikatakan, ingatlah ketika Musa. Nah, sama ya tentang Musa ya. Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu. Ketika dia mengangkat nabi-nabi. Nah, Allah mengangkat nabi-nabi ya. Ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Allah mengangkat nabi-nabi di antaramu. Jadi ada nabi-nabi di antara Musa, menjadikanmu para raja. Ada raja ya, menjadikanmu para raja dan menganugerahkan kepadamu apa yang belum dianugerahkan. Pertanyaan saya, di sini sudah ada nabi dan raja. Pertanyaan saya dalam surat Al-Baqarah tadi, nabi siapa yang dibunuh zaman Nabi Musa? Silakan. Iya. Jadi maksudnya itu ya teman-teman, di zaman Nabi Musa Allah berfirman membunuh para nabi. Konteksnya di zaman Nabi Musa katanya. Iya. Sulit sekali. Iya. Mau pakai jurus apa lagi nih? Sulit. Teman-teman sebentar. Saya buka Quran saya dulu. 61 ya. Pergilah kamu ke kota ketimpa kehinaan. Hal itu terjadi mengingkari ayat Allah dan nih, ngomong ya. Ya. Nah,
Pak Bom, ya Anda kan Iya. kagak bisa bahasa Arabnya Iya, Saya bacakan, dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna nabiyina bighairil haq. Ini apa ini Pak Bom? Ya, ini adalah fiil mudhari. Ya, artinya bukan cuma di zaman Nabi Musa yang diceritakan Allah. Mereka membunuh para nabi itu, contoh seperti Nabi Yahya yang dikejar, terus Nabi Zakaria, ya, Di ayat Al-Quran banyak yang dibunuh para nabi itu oleh bangsa Bani Israel. Wa yaqulun ini adalah fiil mudhari, ya, kejadian yang akan datang. Makanya pahami bahasanya, bukan yang di zaman Nabi Musa doang gitu. Ya. Wa yaqulun, ya. Coba konsentrasi di surat 5 ayat 20. Dari wazan qatala, ya teman-teman. Qatala itu artinya bunuh, ya. Wa yaqulun artinya itu membunuh para nabi, bukan cuma di zaman Nabi Musa, ya. Ya. Gitu. Sebentar. Jadi pertanyaan Anda salah artinya. Salah. Coba tolong baca surat 5 ayat 20. Enggak ada hubungannya dengan surat 5 itu. Enggak ada. Loh. Surat 5 itu sebentar dulu. Di situ Nabi Musa, Allah mengangkat di zaman Nabi Musa dan nabi-nabi dan raja. Tolong baca. Enggak ada hubungannya ke Tolong baca dong. Ini Al-Qur'an saya. Iya, baca silakan surat 5 ayat 20. Ada hubungannya. Apa hubungannya zaman Musa? Di sini ada penjelasannya. Ya, Al-Qur'an saya ada penjelasannya. Enggak ada hubungannya dengan segala sesuatu dijelaskan secara terperinci. Baca. Surat 5 ayat 20. Mana ada hubungannya dengan surat 5? Ketika Musa, makanya Al-Quran itu teratur, bentar Pak Bom. Ya, Anda memaksakan, ya Al-Quran saya terhubung dengan surah Al-Maidah tadi. Dalam penjelasannya, ya dari para ulama kami tidak ada menjelaskan lari ke surah kelima gitu. Saya baca Anda ini saya baca ya. Saya baca ya. Gitu loh, ya. Saya baca dulu ya. Ini ya. Saya baca. Penjelasan para ulama Ustaz, kita aja nggak ada ke surah Al-Maidah, nggak ada. Mau ngarang ya. Saya baca dulu ya. Saya baca ya. Ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika Dia mengangkat nabi-nabi di antaramu, menjadikanmu raja. Berarti pertanyaan saya, para nabi yang dibunuh siapa? Kalau andai kata Pak Yusuf bilang, sebentar. Kalau Anda mengatakan Yahya Zakaria yang dibunuh, tunjukkan di Al-Quran Nabi yang dibunuh Yahya Zakaria. Silakan. Iya. Al-Quran berapa Ucup? Iya. Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya? Raja ya? Sudah ada raja ya zaman Nabi Musa ya? Raja siapa itu zaman Nabi Musa itu? Apa ya? Saya heran loh. Dengan bom ini kagak bisa bahasa Arab. Berarti diartikan zaman Nabi Musa. Berarti Al-Quran itu satu ayat menjelaskan semua ya? Baru tahu saya ini. Maunya kayak gitu kan. Bentar. Teman-teman Kristen yang di bawah, kalau mau belajar Alkitab sama bom ya, jangan kalian punya ilmu masih begini, dibal-bali sama Ustadz ini, Ustadz Yusuf ini. Belajar sama pendeta bom ya, jangan sama ini. Pasti ini tambah sesat gitu. Kalau belajar Al-Quran, gitu. Anda orang Islam, tetap aja menguasai manusia. Ustadz, Anda orang Islam bicara baik-baik. Iya. Jangan menghujat di sini. Siapa yang kerja kau menghujat? Jangan kau kerjaan menghujat. Siapa yang menghujat? Ada yang hancur kau punya room. Di mana yang menghujat? Di mana Ini penistaan agama ini? Ini penistaan agama. Di mana hujatannya? Di mana? Ini Yesus ciptaan. Di mana ayatnya Yesus ciptaan? Iya, Wahyu 3 nomor 14. Oh, no, itu bukan ciptaan. Anda tafsir sendiri. Bukan ciptaan. Sekarang saya tantang Anda. Saya tunggu Anda. No. Sabar. Anda jelaskan sebenarnya. Kenapa Saya tidak emosi. Kenapa emosi? Kenapa Anda mengatakan saya punya Aduh. Kenapa panas coba? Saya tidak panas. Tuh lawan kalau panas sama Bang Nandar aja. Sabar. Kalau panas sama Bang Nandar aja udah. Saya Pak Bombo. Jangan sabar. Jangan takut lawan saya. Jangan keroyok. Sabar satu-satu. Saya lawan datang sini, saya mau tanya Anda bisa jawab? Silakan. Ayo lawan saya. Iya, mau jawab. Susah jawab. Emosi sendiri. Nanti kau haduan dengan saya saja. Ayo, jangan takut. Lawan saya. Yesus adalah ciptaan. Wahyu 3:14. saya tunggu kau
Nih ya, dari website diam dulu. Ya, Ngomong bicara siapa ini? Kencang-kencang ya mereka ya. membunuh para nabi ya, yang beriman siapa? Nih, dari penjelasan ayat Al-Quran ya. Mari ya, kita lihat penjelasannya. Ada beberapa nabi yang dibunuh dari yang diceritakan ulama kita ya teman-teman. Saya tanya Al-Quran, dari nabi siapa yang dibunuh? dan sahabat Al-Quran, bukan dari cerita ulama. Zakaria dan Yahya tidak mampu. oleh dan segala sesuatu dijelaskan secara dari ahli terperinci. kitab. Di antara yang paling sahih dalam masalah ini adalah riwayat Ibnu Abi Syaibah ya. Ada penjelasan Al-Qur'annya ya teman-teman. Katakanlah mengapa kalian dahulu membunuh nabi-nabi Allah jika benar kalian orang-orang yang beriman. Nah ya. Ustaz, baca Lukas 11. Lukas 11 ayat ke-47 antum coba baca. Lukas 11:47. Lukas 11:47 ya. Ayat 47. Setelah ini Pak Bambang jangan kabur ya. Kayak kabur. Apa? Sebentar dulu. Tadi saya punya pertanyaan, ya pertanyaan saya. Nabi siapa yang dibunuh? Di dalam surat 16:89. Kagak ada saya bawa Quran. Iya. Saya tadi bawa literasi Islam jawabannya. Kenapa Pak? Kenapa kamu dengan tafsir ulama? Kenapa malah melenceng? Kalau bicara saya diam. Sebentar. Lukas 11:47. Sebentar dulu. Tadi kan saya bertanya dalam surat Al-Baqarah 61. Anda sendiri mengatakan nabi-nabi yang dibunuh bla 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 bla. Sedangkan saya komparasi dengan surat Al-Maidah ya. Surat Al-Maidah 20. Di situ dikatakan firman Allah datang kepada Musa mengangkat nabi-nabi dan para raja. Terus Anda mengatakan pertanyaan saya nabi-nabi siapa yang dibunuh? Anda bilang Yahya dan Zakaria. Saya baca dalam surat Yusuf surat 12 namamun ya. Yusuf 111 Al-Quran. Sebentar saya baca dulu ya. Sebentar. Baca terjemahnya ya. Iyalah. Berarti saya salah, nggak boleh terjemahan? Boleh. Oh yaudah. Karena kan memang umat terjemahan toh. Jangan gitulah. Sungguh pada kisah mereka benar-benar terdapat pelajaran bagi orang yang berakal sehat. Al-Quran. Al-Quran bukanlah cerita-cerita yang dibuat-buat, melainkan merupakan pembenar kitab-kitab sebelumnya, memerinci segala sesuatu, ingat segala sesuatu, sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Iya. Sama dengan surat 16 ayat 89. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Pertanyaan saya, nabi-nabi yang tadi kau bilang dulu itu di surat berapa? Oke. Yang dimaksud Al-Quran surah Yusuf itu, Pak Bom bukan merincikan kemauan ya. Itu dulu ya, kamu harus pegang Al-Quran saya itu ya, jangan menjelaskan segala sesuatu. Artinya itu bukan maunya kamu yang dirincikan, bukan ya. Gitu. Lukas 11:47 dibaca Tad. Coba di situ. Saya tanya Al-Quran, jangan jawab Alkitab. Saya tanya Al-Quran. Nah ini teman-teman Kristen, jangan coba ke sini ya. Sama aja. Masuk surat Lukas 11. Lukas 11. No. Saya tanya Al-Quran. Sama. Al-Quran juga sama. Coba Lukas 11:47. Geser ini Ustaz, tulisannya. Silakan kamu sebab kalau membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka. Iya. Dengar ya. Lanjut aja. Sabar, saya jawab. Kamu mengaku bahwa kamu membenarkan perbuatan nenek moyangmu sebab mereka telah membunuh nabi-nabi itu dan kamu membangun makamnya. Ya. Saya jawab. Dengar ya. Di dalam Alkitab tidak ada tertulis Alkitab menjelaskan segala sesuatu, tidak ada. Iya, diakuinya. Dengar dulu saudara. Kagak lengkap Alkitabnya katanya. Iya. Inilah diskusi nggak sehat ini. Sebentar. Kenapa nggak sehat? Saya sendiri di sini Kubal Bali, sabar lo. Di dalam Alkitab enggak. Tadi kan gini Pak Bobong, ada bidangnya tersendiri. Ya. Ada bidangnya tersendiri. Kalau mau bahasa Yunani sama Bang Nandar, saya udah ngomong ya nggak bisa saya bahasa Yunani sama Bang Nandar gitu ya. Kalau bahas Quran sama saya. Kalau bahas yang masalah yang lainnya bisa sama Uniri Pak. Tuh saya sediakan projectnya. Gimana? Uniri Pak Nandar. Sudah selesai. Gua ngomong dulu Bang. Di dalam Alkitab tertulis
segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar dan mendidik orang dalam kebenaran. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Yang tadi Nandal bawa ke Lukas 11:47, saya sudah jawab dengan ayat itu. Sekarang pertanyaan saya, Al-Quran, sebentar, Rifa, sabar Bu Rifa. Pertanyaan saya, di dalam surat, ya, surat 16 ayat 89, di situ dikatakan, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu secara terperinci. Yusuf PI yang baik hati, saya mau bertanya, di dalam surat 16 ayat 89, tolong jelaskan sama Pak Bom Nabi siapa yang dibunuh di dalam Al-Quran. Silakan. Iya, boleh nggak saya jawab? Ayo silakan Umi. Silakan Umi Rifa. Sebentar Umi Rifa, saya datang sini. Sama aja jawabannya. Sama aja. Kalau kalian Ali Imran sebentar, saya hormati perempuan. Sebentar, kalian berdua dulu nih. Silakan jawab lagi dua. Jangan lepaskan ke perempuan. Karena saya laki-laki. Jawab pakai Al-Quran. Iya, makanya saya. Enggak, sebentar Umi Rifa, sabar Umi Rifa. Sebentar Umi Rifa, saya nggak boleh bicara. Sabar, nah udahlah, tenanglah. Anda tidak tahu. Sebentar, teman-teman, 3 lawan 1 loh. 3 lawan 1 loh. 3 loh. Sebentar, saya tidak mau masuk di mana Anda. Kalau saya masuk, Anda tadi sudah masuk, perempuan tidak. Tahu nggak Rifa? Perempuan itu adalah pembuat sial dalam ajaran Anda. Perempuan membawa sial. Anda boleh saya tunjukkan hadisnya? Sebentar, perempuan membawa sial salah satunya. Makanya saya malas dengan perempuan. Perempuan diam dulu. Enggak, saya tidak mau dengan perempuan. Sabar, perempuan diam dulu. Saya nggak mau diskusi dengan perempuan. Sabar. Yusuf PI, Anda buka komal, saya naik di sini. Ayat 1 Timotius 2 ayat 8 sampai 12 kan? Itu Anda berkata demikian. Sebentar. Sabar. Inilah mereka teman-teman Kristen. Saya sarankan buat Anda, tolong lihat sama Pak Bom. Kalian jangan mengikuti dengan jangan pernah aja. Curhat. Belajar sama Pak Bom. Oke. Ini Pak Bom kasih curhat. Nandar dan Yusuf PI, pertanyaan saya. Ya, sebentar saya baca ya. Sebentar. Iya. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan seorang saksi, Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Berarti nabi-nabi sebelumnya. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat dan kabar gembira bagi orang muslim. Silakan, Nabi siapa yang dibunuh dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran mintanya. Iya. Dalam Al-Quran mintanya. Al-Quran menjawab Al-Quran, silakan. Saya mau ngomong sama netizen, boleh nggak? Ya, Uni ngomong dulu sama netizen. Dari tadi nggak ada ngomong Uni. Mau ngomong apa Uni sama netizen? Netizen yang terhormat, memang Bom tidak mau ngobrol sama saya karena di Kristen perempuan tidak dibolehkan berbicara dalam jemaat. Menurut Paulus, aku tidak mengizinkan perempuan mengajar. Jadi Bom memang merendahkan perempuan. Saya cuma mau menjelaskan sedikit kok tentang surah An-Nahl ayat 89 itu. Di ayat itu dijelaskan, ingatlah ketika hari kami menghadirkan seorang saksi Rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, kabar gembira bagi orang-orang Islam, bukan memuaskan hati orang Kristen. Nah, sudah, anggap saja saya mau syahadat. Udahlah, anggap saja saya mau syahadat. Lanjut dulu. Laki-laki kalau punya konsistensi itu hargai orang yang ngomong. Katanya Kristen punya Roh Kudus dalam dirinya, tapi kelakuan kayak jangan. Lanjut. Waduh, mulut jaga loh. Ternyata teman-teman, yang lucu itu adalah ketika Bom dan orang Kristen percaya pengilham kitab sucinya itu diberikan ilham oleh Tuhan, tapi banyak kontradiksinya, itu baru gabrol. Ngaku-ngakunya penulis kitab sucinya itu diilhami Roh Kudus. Oke, sudah ya, giliran saya. Sekarang giliran. Sekarang giliran saya bertanya. Belum. Bentar. Aku diam. Ya, saya bicara dulu untuk satu jemaat ya. Oke. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kenalah, inilah pendeta Bom yang gendut. Apa ya? Yang
Udahlah, dijawab dulu. Kalian kan harus lucu-lucu juga. Lo dijawab dulu. Ya sudah, sabarlah. Saya bicara di tempat saya dulu. Saudara-saudaraku yang terkasih, ya. Pak Bom Bom sayang kalian. Sudah 6 tahun Pak Bom turun di YouTube. Iya. Jadi tolong follow Pak Bom Bom. Malah promosi. Lihat kan yang terjadi? Oke. Malah pansos. Di dalam Al-Quran menjelaskan, sudah, terima kasih banyak. Saya sudah diberikan waktu. Itu aja. Di dalam Al-Quran mengatakan, kami hadirkan seorang saksi kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri. Dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu dan menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat, kabar gembira bagi kaum muslim. Sedangkan dalam surat Al-Hijr, kami telah memerinci segala sesuatu. Pertanyaan saya, ada memerinci dan segala sesuatu. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Silakan. Saya jawab dulu ya tadi. Boleh, silakan, Tat. Ini Ali Imran ya. Saat Al-Quran menjawab, Ali Imran ayat 112. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia, dan mereka kembali mendapat kemurkaan Allah dari Allah, dan mereka diliputi kerendahan. Yang demikian itu karena mereka kafir terhadap ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, siapa yang membunuh para nabi tanpa alasan yang benar? Mari kita lihat ya. Di asalnya nih ya, nih para sahabat tentang pembunuhan Nabi Zakaria nih ya. Ya, tentang pembunuhan Nabi Zakaria dan Yahya disebutkan oleh Imam At-Tabari dan Ibnu Katsir. Ya, riwayat-riwayatnya berasal dari mana? Di sini jelas ya. Ya, baca kau sendiri aja ya Pak Bom. Ya, seperti antara riwayat yang paling sahih dalam masalah ini adalah Ibn Abi Syaibah. Al-Musannalnya, ia meriwayatkan bahwa Urwan bin Ibnu Jubair berkata, tidak Yahya Ibnu Zakaria dibunuh, melainkan atas perintah seorang wanita pelacur yang berkata kepada tuannya, aku tidak akan senang kepadamu sampai engkau membawa kepala Yahya kepadaku. Lalu tuannya itu pun pergi dan membawa kepada mereka Yahya kepadanya dalam sebuah panci. Ya tuh. Begini Ustaz. Ada di dalam surat 11 surat Hud ayat 1, Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara iya, bukan menjelaskan maunya sisi Anda Allah. Loh, kan di situ bilang Nabi. Pertanyaan saya, Nabi siapa yang dikasih? Iya, Al-Quran saya itu bukan menjelaskan secara rinci maunya Anda gitu, bukan ya. Nah, seorang tanya baru. Sabar, Bud. Ya sudah. Ya, yang tadi yang tidak sopan siapa? Yang tadi tidak sopan dari awal siapa? Loh, saya dari awal yang tidak sopan siapa? Saya naik sini supaya kenapa kalian naik? Iya, Ustaz Yusuf tadi yang masalah beban soal Yunani apa? Kenapa kalian naik? Masalah kenapa kalian naik? Logos. Iya. Logos menurut kamu logos apa? Oke. Aku yang nanya dong. Aku yang nanya dong. Kok malah Anda yang nanya ke saya? Logos apa? Menurut baik. Oke, kita buka aja ayatnya ya. Logos apa? Menurut logos apa? Logos apa? Saya yang harus nanya. Iya, menurutmu logos apa? Ilmu kau logos apa? Menurut ilmu kau logos apa? Gue jelasin ya. Logos itu sebagaimana di dalam gue jelasin. Ini nanya dijelasin nggak mau. Gimana sih? Jangan jelasin ya. Setelah itu dia tanya balik. Jangan emosian. Kenapa sih? Nggak sih. Logos apa? Astagfirullahaladzim, mau dijelasin. Oke. Silakan. Saya diam. Logos apa? Baik. Saya jelaskan ya. Sebagaimana di dalam Yohanes 1 nomor 1, kita buka. Aku bukakan ya. Yohanes 1 ayat 1. Ini gue tanya balik sama lu ya, Pak Bom ya. Nah, lagi dong. Gue jelasin. Astagfirullahaladzim, gue jelasin. Jangan Ustaz Yusuf, saya nanti bisa gini aja deh, nggak apa-apa. Saya mau lihat ilmu kau. Logos apa? Dalam bahasa Indonesia logos apa? Ya, logos apa? Iya, gue jelasin. Iya. Ya, ini Yohanes 1 nomor 1. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau kita lihat di dalam bahasa Yunaninya, NRK and hologos, kai hologos and prostontron, kaition and hologos. Ya, jadi logos di dalam Bible bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai firman. Kalau kita lihat di dalam bubble hub-nya, kita lihat teman-teman ya. Bang Nandar. Kita lihat. Kencang banget ehonya Bang Nandar. Oh, terlalu kencang ya? Iya, kencang banget ehonya. Pecah suara ente. Iya. Pecah ya? Oke, sudah. Sekarang masih.
Ah, Masih nggak? Masih? udah. Halo? Baik. Udah. Nah, kalau kita lihat di dalam bahasa Inggrisnya, ya, di dalam bahasa Inggrisnya itu logos itu diterjemahkan sebagai word. Kalau mau saya tunjukkan Bible dalam bahasa Inggris, Ustadz, saya mohon punya apa? Minta waktu ya, saya ambil Bible dalam bahasa Silakan. Inggris, mau? Saya tunjukkan ya. Iya, kalau saya nggak mau jauh Nah, ini saya punya Bible saya nggak dalam belajar bahasa Yunani, Inggris. nggak belajar Yunani saya. Ya. Ya, Kita belajar buka di dalam Yunani Yohanes, ya. Nandar. Oke, teman-teman lihat ya. Ini di dalam Yohanes, kitab Yohanes 1. Kita lihat di sini. Yohanes ya. Di dalam Yohanes 1, kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, in the beginning was the word and the word was with God and the word was good. Kita lihat di sini ternyata Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18 itu adalah bukan firman Tuhan. It was probably an early Christian hymn. Oke, sudah saya jelaskan. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ya, menurut Bible yang Anda, sabar dulu, belum selesai. Ini saya. Ternyata di dalam Yohanes 1 ayat ke-1, logos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris adalah word. Sekarang saya tunjukkan satu kata lagi dalam berita dasar. Sabar, Anda kan minta penjelasan, saya jelaskan ya. Enggak, sebentar dulu. Masih ada soal. Enggak usah panjang lebar. Ada. Sebentar, Nandar, jangan kemana-mana dulu. Sabar dulu, kok nggak usah panjang lebar. Jangan kabur, ini saya lagi menjelaskan. Nih, saya tunjukkan ya. Tahu. Cuma satu kata sebentar. Sedangkan Langsung tahu. Udah, sabar dulu, lagi gua jelasin ya. Kalau kita lihat di dalam berita dasar atau bahasa Ibrani, kita lihat ya. Beresit hayah hadavar, hadabar hayah im ha Elohim. Elohim hayah hadavar. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani, firman ini diterjemahkan menjadi hadavar. Sekarang pertanyaan saya kepada Pak Bomom. Ya. Ini pertanyaan saya kepada Pak Bomom. Jangan kau bertanya dulu. Menurut iman Kristen, kok jangan bertanya, sudah saya jelaskan. Nah, belum, pertanyaan saya bukan itu. Sebentar, Nandar, Anda bicara saya diam, sebentar. Menurut pemahaman Anda, logos itu perkataan atau ilmu atau kecerdasan menurutmu? Logos itu. Oke, menurut Alkitab Anda, logos itu adalah kasih besar saya, Yusuf Bey. Sebentar. Oke. Silakan. Yusuf Bey, kasih besar saya. Kasih besar saya. Yonatan Nandar lagi menjelaskan. Oke. Jangan menjelaskan iman saya. Saya harus menjelaskan. Saya bertanya. Jangan menjelaskan. Saya bertanya Al-Quran. Saya bertanya Al-Quran. Ingat ya. Saya, kok kasih besar saya. ketika saya Kasih besar saya. Sebentar. Iya. Sebentar. Kasih besar saya. Jangan besar saya. Kasih besar saya. Takut. Tadi kamu tanya logos. Kamu tadi tanya logos. Iya, ini logos. 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 Kasih besar saya. Kalau nggak kasih besar saya, saya turun. Gak apa-apa, habis. Kasih besar saya. Kabur. Nggak, kasih besar saya. Kalau kasih besar di sini gua nanya sama lu ya. Udah. Sebentar ya. Silakan. Logos. Silakan. Diterjemahkan firman. Remata. Word. Remata. Diterjemahan firman. Saya tanya sama Anda, logos dan firman sama nggak artinya? Jangan senyum. Remata sama nggak artinya? Apa? Remata. Gue jelasin, Ustaz Yusuf. Ya gue jelasin ya. Gue jelasin. Jangan, saya tanya dulu, cepat saja. Ini gue jelasin. Logos dan remata sama nggak? Gue jelasin. Teman-teman ya. Gue jelasin nih. Kita lihat. Sebentar, Ustaz, kasih besar aku dulu. Gua jelasin. Sebentar, kasih besar saya. Sebentar. Kalau saya turun. Kasih besar saya. Oke, sebentar. Oke. Anda pernah sekolah di pelajaran sekolah namanya biologi. Saya tanya sama Nandar, biologi ini bahasa dari mana? Biologi. Jangan kemana-mana. Kita. Saya mau kasih sekolah dulu. Mau kabur. Inilah Nandar. Mau kabur. Mau saya jelasin nggak? Mau saya jelasin? Biologi ini bahasa dari mau apa? saya jelaskan. Logo dan rema. Oke, logo dan rema. Langsung saja. Saya mau tanya, logo sudah apa? Langsung saja. Saya tunjukkan data. Logo sudah data. Ya, langsung saja. Saya tunjukkan data. Jawab. Kalau nggak saya turun. Kalau jawab saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Saya turun. Saya tunjukkan data. Teman-teman, mencet. Saya tunjukkan data. Saya tunjukkan data. Kabur dasar Bomom. Ini teman-teman lihat ya. Gua mau jelasin data. Teman-teman lihat ya. Kabur si Bomom. Lihat teman-teman ya. Ini gua jelaskan.
gua jelaskan perbedaan logos dengan remata. Ya, saya jelaskan ya. Di dalam kita buka di dalam Yohanes 1 nomor 1 dalam bahasa Yunani. Nah, ini perbedaannya teman-teman ya. Nah, si Bomom kabur tuh ya. Nih. Ini kan Yohanes 1 nomor 1, NRK en hologos. Sebentar ya. Saya tanya, botol semua. Teman-teman di YouTube sudah lihat kan? Sudah lihat kan? Percuma mau diskusi apa? Tidak menjawab. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Mencret. Bukan kabur. Lu aja. Sok pintar. Saya tanya logos itu apa, nggak jawab. Muter ke sana kemari. Logos dan remata sama. Saya tanya, biologi apa? Nggak ngerti. Kita kutip dalil di Putan 6 teman-teman. Quraisy Shihab mengatakan, tolong jangan pilih ustadz yang suka memaki. Kai Haji Quraisy Shihab ibaratkan begini. Nah teman-teman, ternyata ada juga ustadz-ustadz yang suka memaki-maki teman-teman. Bisa jadi ini adalah salah satu oknum yang dikatakan oleh Habib Kribo tadi teman-teman, dimana mereka seakan-akan orang yang paling beriman, paling beragama, dengan kepalanya ada titik hitam dan juga jenggotnya sampai panjang ke lantai, kata Habib Kribo tadi kan teman-teman. Di era modern ini ketika ceramah agama mudah diakses melalui berbagai media, umat Islam dihadapkan pada pilihan beragama, ustadz atau penceramah yang dapat mereka ikuti. Namun tidak semua pendakwah menggunakan cara yang sejuk dan penuh hikmah dalam menyampaikan pesan agama. Menanggapi fenomena ini, wah ini ternyata sebuah fenomena nih teman-teman, berarti sudah sering terjadi nih teman-teman. Profesor Kiai Haji Quraisy Shihab, seorang cendekiawan muslim, terkemuka menekankan pentingnya memilih ustadz yang tidak memaki-maki dalam dakwahnya. Quraisy Shihab mengingatkan bahwa dakwah adalah ajakan kepada kebaikan yang harus disampaikan dengan cara yang baik pula. Ia menekankan pentingnya mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW yang selalu lemah lembut dalam menyampaikan ajaran Islam. Mengutip sabda Nabi Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Ayahanda presenter Nasyo Shihab menegaskan bahwa ini adalah pedoman penting bagi para pendakwah. Kata-kata yang baik dan penuh hikmah lebih efektif dalam menyentuh hati dan menggerakkan orang untuk berubah ke arah yang lebih baik. Dalam dakwah, seringkali ditemukan penceramah yang menggunakan kata-kata yang keras dengan alasan untuk menegur atau mengingatkan umat. Namun, Profesor Quraisy Shihab mengingatkan bahwa cara ini justru bisa menimbulkan antipati dan menjauhkan orang dari ajaran agama Islam yang seharusnya penuh kasih sayang dan rahmat. Menukil Islam.co, Quraisy Shihab menjelaskan hal yang menarik ketika ditanya seseorang terkait kriteria ustadz yang tepat untuk dijadikan panutan atau sebagai penceramah. Mantan rektor lain, sekarang UIN, Syarif Hidayatullah Jakarta, ini menjelaskan dengan penuh kasih ibarat seorang bapak menasihati anaknya. Pilihlah ustadz yang menganut paham moderat. Anda tidak akan mendengar makian, tutur mantan Menteri Agama ke-16 masa Presiden Soeharto ini. Quraisy Shihab menjelaskan bahwa ustadz yang wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan yang orang lain salah.
Quraisy menjelaskan bahwa Ustadz Wasatiyah akan terbuka untuk dikritik dan tidak fanatik dengan satu pandangan dan menilai pandangan orang lain salah. Ustadz yang Wasatiyah memahami bahwa jalan menuju agama itu besar dan memiliki jalan-jalan kecil untuk menuju jalan besar itu. Karena dalam rincian ajaran agama yang Tuhan tanyakan adalah hasilnya, misalnya 5 tambah 5 10, tapi bisa juga 7 tambah 3 lanjutnya. Salah satu ciri Ustadz yang Wasatiyah menurutnya adalah berpengetahuan luas. Ustadz yang berpengetahuan luas akan mampu menilai dan menghargai suatu pendapat, sedangkan ustadz yang sempit pengetahuannya akan mudah menyalahkan. Semakin luas pengetahuan seseorang, semakin besar toleransinya. Semakin sempit, semakin bodoh tandasnya. Nah, teman-teman muslim, silahkan kalian mau milih ustadz yang modelnya seperti ini. Karena ustadz yang berilmu itu seperti yang dikatakan oleh Bapak Quraisy Shihab ini, bahwa mereka pasti adalah orang yang sangat toleransi. Tetapi jika ustadzmu kamu dapati tidak bisa bertoleransi atau orang yang intoleran, maka mereka bisa dikatakan ustadz yang BODOH, kata Quraisy Shihab. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Zuma termasuk standar ustadz yang baik atau ustadz yang toleran? Mari Google, mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup? Apa alasannya? Alasannya mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir adalah karena Allah SWT telah menunjukkan langsung sebagai penutup para nabi dan rasul. Hal ini tercantum dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Di sini dituliskan, mengapa Muhammad atau Nabi SAW disebut Nabi terakhir? Mari kita baca ya. Katamul Anbiya merupakan salah satu julukan Nabi Muhammad yang berarti penutup para nabi, sesuai dengan firman Allah SAW dalam surat Al-Ashab ayat 40 yang berbunyi, artinya Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk menyempurnakan agama-agama sebelumnya. Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran merupakan kitab Allah yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya, sehingga tidak perlu ada kitab lain karena Al-Quran sebagai kitab terakhir. Maka dapat diartikan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai nabi terakhir juga didukung dengan dalil lainnya, yaitu surat Al-Sab 61 ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa bin Maryam berkata, "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, yang memberikan kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad, dalam tanda kurung Muhammad." Menurut Syekh Al-Zairi dalam kitab Al-Jawahir dan Al-Kalamiyah, alasan kenapa Nabi Muhammad SAW dijadikan nabi terakhir adalah hikmah terputusnya para nabi itu
untuk menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat keserupaan yang tidak benar. Adapun hubungan dakwah Nabi Muhammad SAW dengan nabi-nabi terdahulu ialah terbangun atas dasar sebagai penguat dan penyempurna dakwah nabi-nabi sebelumnya. Oleh karena itu, semua para nabi selalu dibangun atas dasar dua pondasi utama, yaitu akidah, syariat, dan akhlak. Dari segi kaidah, dari segi akidah, semua ajaran yang dibawa oleh para nabi, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Muhammad SAW, adalah sama. Tidak ada beda antara nabi satu dengan nabi yang lainnya. Semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari segala sifat yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat serta adanya surga dan neraka. Maka dari itu, semua para nabi menyerukan kepada kaumnya masing-masing antara dasar iman kepada Allah, dan semua para nabi setelahnya saling membenarkan ajaran yang telah dibawa oleh para nabi sebelumnya. Adapun dari segi syariat yang mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan individu terhadap perbedaan dalam metode dan kuantitasnya antara satu nabi dengan yang lain. Hal itu disebabkan karena syariat tersebut dalam ranah pelaksanaan, bukan sebuah pengabaran seperti akidah. Perkembangan zaman dan perbedaan bangsa yang satu dengan bangsa yang lainnya turut mempengaruhi syariat mereka satu sama lain. Diutusnya satu nabi itu adalah khusus untuk umatnya pada waktu itu, bukan umum untuk semua manusia. Sebuah hukum syariat terbatas dalam ruang lingkup yang sempit sesuai dengan umatnya pada waktu itu secara khusus. Nah, dari bagian pertama ini kita mengetahui teman-teman mengapa Rasulullah ini dikatakan sebagai nabi penutup, karena Rasulullah juga mengajarkan kepada keesaan Allah, teman-teman. Nah, seperti yang terus di sini, semuanya mengajarkan keimanan terhadap keesaan Allah SWT, yaitu dengan membersihkan dari sifat segala yang tidak layak baginya, dan mengimani adanya hari kiamat dan adanya surga dan neraka. Salah satu alasan mengapa Rasulullah disebut sebagai nabi penutup adalah ini, teman-teman. Mari kita lihat fakta berikutnya. Menurut kumparan, teman-teman, alasan mengapa Rasulullah SAW disebut nabi terakhir, teman-teman, mari kita simak ya. Saya berharap teman-teman tidak bosan mendengar setiap fakta-fakta yang kita bukakan ini, karena dengan melihat fakta-fakta ini setidaknya kita belajar, teman-teman, dan dapat memaklumi mengapa sih saudara-saudara muslim kita itu sangat-sangat menjunjung tinggi Rasulullah, teman-teman. Mari kita simak. Nabi Muhammad SAW adalah nabi yang ke-25 dalam Al-Quran. Sebagai umat Islam, kita diwajibkan mempercayai bahwa tidak ada rasul lain setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Sebenarnya, mengapa Nabi SAW disebut Rasul terakhir? Bukan tanpa alasan Allah SWT memilih Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir, sehingga kita dilarang untuk mempercayai bahwa adanya Rasul setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, bahkan sampai memiliki cara pandang berbeda dengan beliau. Nah, jadi teman-teman kita, saudara-saudara kita tidak percaya ada Nabi setelah Nabi Muhammad, teman-teman. Terlebih ada yang Nabi yang membawa ajaran-ajaran yang berbeda dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Berikutnya, alasan dibalik Nabi Muhammad SAW disebut Rasul terakhir. Nabi Muhammad SAW ditunjuk menjadi Rasul terakhir Allah SWT dan mendapatkan Al-Quran yang merupakan kitab sempurna
dari kitab-kitab sebelumnya. Nah, mereka percaya juga kitab mereka adalah kitab yang paling sempurna. Karena kitab-kitab sebelumnya tidak sempurna, maka disempurnakan oleh Al-Quran, teman-teman. Artinya, wahyu yang sudah diterima Nabi Muhammad SAW sudah terputus sejak beliau meninggal dunia. Ibnu Katsir menjelaskan, ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbesar atas umat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan untuk mereka agama mereka, sehingga mereka tidak lagi membutuhkan agama selain agama mereka. Mereka tidak pula membutuhkan nabi selain nabi mereka. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai penutup para nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus beliau kepada manusia dan kepada jin. Nah, jadi teman-teman, Rasulullah juga bukan hanya dikirim kepada umat muslim, kepada manusia-manusia yang percaya dan memutuskan untuk memeluk agama Islam saat ini, ternyata juga kepada para jin, teman-teman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi, dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dikutip dari buku situs-situs dalam Al-Quran oleh Syarifuddin Al-Fikri, para ahli bahasa memberikan makna terhadap kata ma dalam surat Al-Ahzab ayat 40 dengan al-istitsaku wal ma'u, yang artinya memastikan dan menolak sesuatu. Sehingga Al-Quran menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai khatam an-nabiyin, artinya pasti tidak ragu beliau seorang nabi terakhir dan menolak orang mengaku di kemudian hari. Adapun alasan dibalik Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir dijelaskan oleh Syekh Al-Zairi dalam Al-Jawahir Al-Kalamiyah. Sebenarnya Nabi kita Muhammad dikatakan sebagai penutup para nabi itu hanya karena sesungguhnya hikmat terputusnya para nabi itu menyeru umat manusia agar beribadah kepada Allah, menunjukkan mereka ke jalan yang lurus dalam urusan kehidupan duniawi dan ukhrawi, memberitahu kepada mereka tentang hal-hal yang tidak dapat dicapai oleh penglihatan mereka, dan memberitahu keadaan yang pemikiran mereka belum sampai, dan menetapkan dalil yang meyakinkan serta menghilangkan syubhat-syubhat keserupaan-keserupaan yang tidak benar. Karena itu, umat manusia tidak memerlukan lagi kepada nabi sesudah Nabi Muhammad, sebab syariatnya telah mencapai batas kesempurnaan. Dan dari alasan inilah tampak jelas tentang rahasia terusnya beliau untuk seluruh umat manusia, dan keberadaan beliau sebagai manusia yang paling utama dalam segi fisik serta halaknya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir. Semoga dengan mengetahuinya dapat menambah meneladani beliau sebagai sosok yang sempurna. Yang perlu diingat, jangan menghujat ya teman-teman. Mengutip sindonews.com, inilah ke-10 keistimewaan Rasulullah. Yang pertama, air liur Rasulullah menjadi obat. Dari Sahl bin Sa'ad berkata, saat Rasulullah dan para sahabat akan berperang di Khaibar, Rasulullah bersabda bahwa ia akan memberikan bendera kepada seorang pria yang cinta dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah akan memberikan kemenangan. Rasulullah mencari Sayyidina Ali, akan tetapi para sahabat mengatakan bahwa Ali sedang mengalami sakit mata. Rasulullah memerintah para sahabat untuk mendatangkan Ali kepada beliau. Kemudian Rasulullah meludahi kedua matanya dan mendoakannya. Seketika itu sakit matanya sembuh seakan-akan tidak ada bekas sakit sebelumnya. Kemudian sahabat Talq bin Ali mengaku pernah digigit kalajengking di kakinya. Lalu Nabi meludahi kakinya dan mengusapnya. Seketika hilang sakit dan berhenti darahnya keluar.
Talak bin Ali mengatakan, aku digigit oleh kelajengking ketika aku di dekat Nabi Muhammad, lalu beliau meludahi kakiku dan mengusapnya. Yang kedua, rambut beliau membawa berkah. Sahabat Khalid bin Walid radhiyallahu anhu tak pernah kalah di medan perang. Di setiap perang, Khalid selalu meraih kemenangan dan membuat nyali musuh ketakutan. Ternyata penyebabnya tak lepas dari keberkahan rambut Nabi Muhammad yang selalu dia bawa ketika perang. Rambut beliau juga dijadikan sebagai obat bagi orang sakit. Yang ketiga, keringat Nabi Muhammad menjadi minyak wangi. Anas bin Malik menceritakan keberkahan keringat Nabi Muhammad sebagai minyak wangi. Beliau mengatakan, Nabi masuk ke rumah kami dan beliau qailullah, tidur siang di tempat kami. Ketika tidur itu, Nabi berkeringat, kemudian ibuku datang membawa botol dan keringat Nabi Muhammad ditampung ke dalam botol itu. Kemudian ketika Nabi bangun dari tidurnya, beliau bertanya kepada ibuku, wahai Ummu Sulaim, apa yang sedang engkau perbuat? Ummu Sulaim mengatakan, ini keringatmu wahai Rasulullah, aku jadikan minyak wangi dan ini adalah minyak wangi yang paling wangi. Yang keempat, tidak memiliki bayangan. Asyadid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Mafahim Yazib Antus Hahaha menyebut di antara kekhususan Nabi Muhammad adalah tidak memiliki bayangan. Karena memang beliau adalah cahaya dan cahaya tidak pernah memiliki bayangan. Nabi tidak memiliki bayangan meskipun ada sinar matahari. Ini didukung oleh doa Nabi yang meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai cahaya. Hal ini disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis yang menjelaskan tentang bacaan Nabi dalam doa sujudnya. Ya Allah, jadikanlah di dalam hatiku cahaya, di pendengaranku cahaya, dalam penglihatanku cahaya, di sebelah kananku cahaya, di sebelah kiriku juga cahaya, di depanku cahaya, dan di belakangku cahaya, serta di atasku cahaya, juga di bawahku cahaya, dan jadikanlah untukku cahaya. Dalam riwayat lain juga disebutkan, jadikanlah aku cahaya. Yang kelima, tidak pernah menguap. Dalam kitab Al-Qashais Al-Kubra, Imam Asyuyuti menyebutkan riwayat Nabi Muhammad yang sepanjang hayat tidak pernah menguap. Ditakris oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Tariq dan juga Ibnu Abi Saibah dalam Musannafnya, dan dari Isa Ibnu Sa'ad dari Yazid bin Al-Asham, beliau berkata bahwa Nabi Muhammad tidak pernah menguap sama sekali. Yang keenam, hati beliau tidak pernah tidur. Keistimewaan lainnya adalah kedua mata beliau tertidur, namun tidak demikian dengan hati beliau. Suatu waktu Nabi Muhammad pernah ditanya oleh istrinya Sayyidah Aisyah tentang tidurnya selepas sholat witir. Wahai Rasulullah, apakah engkau tidur setelah sholat witir? Beliau menjawab, betul Aisyah, sesungguhnya mataku tertidur dan tetapi hatiku tidak pernah tidur. Ini sejalan dengan apa yang disebutkan beliau bahwa para nabi tidaklah tidur kecuali hanya mata mereka saja yang terpejam. Hati mereka tidak pernah tidur dari berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan begitu juga para nabi tidur hanya matanya saja, sedangkan hatinya tidak pernah tidur. Yang ketujuh, jubah beliau sembuhkan orang sakit. Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anhu bertaburuk dengan jubah Nabi. Dari Abdullah bin Kaisan berkata, diperlihatkan kepadaku sebuah jubah tayalisah dari Kisra dan kerahnya berbahan dibaj. Juga kedua sisinya dijahit dengan dibaj. Asma berkata kepada budaknya, wahai Abdullah, jubah ini dahulu ada pada Aisyah hingga ia wafat. Setelah Aisyah wafat, aku pun mengambilnya.
Dulu Rasulullah sering memakai jubah ini. Kami pun biasa mencuci jubah ini dengan air untuk menyembuhkan orang yang sakit. 8. Darah bekam Nabi diminum sahabat. Darah Rasulullah benar-benar barokah. Sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu pernah meminum darah Nabi. Diceritakan Abdullah datang kepada Rasulullah ketika beliau sedang berbekam. Setelah Rasulullah selesai, maka beliau memberikan darah berbekam itu sambil berkata, "Pergilah dan sembunyikan darah ini dari manusia." Maka aku pergi dan meminum darah itu. Selepas itu aku mendatangi Rasulullah kembali. Lalu Rasulullah bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" Abdullah menjawab, "Aku sudah sembunyikan darah itu di tempat yang tidak boleh dilihat oleh manusia." Baginda Nabi berkata lagi, "Jangan-jangan kamu telah meminumnya?" Beliau menjawab, "Ya, aku telah meminumnya, wahai Rasulullah." Setelah meminum darah itu, Nabi Muhammad berkata kepada Abdullah, "Sungguh engkau telah menjaga dirimu dari api neraka." Yang ke-9, tidak pernah ihtilam atau dalam tanda kurung mimpi basah. Ihtilam adalah keluarnya air mani karena sebab mimpi atau fantasi. Di Indonesia sering disebut dengan mimpi basah. Dan itu tidak pernah terjadi pada Nabi Muhammad. Dalam kitab hadis Al-Mu'jam Al-Kabir, Imam At-Tabarani mengeluarkan sebuah riwayat dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Muhammad tidak pernah ihtilam atau mimpi basah. Yang ke-10 yang terakhir, teman-teman, dapat melihat dan mendengarkan ringkihan langit. Dari sahabat Abu Dzar, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya aku melihat apa yang kalian tidak lihat, dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar, ringkihan langit. Dan memang pantas langit bersuara ringkih, karena di setiap jarak 4 jari di langit ada malaikat yang menaruh keningnya dan sujud kepada Allah. Demi Allah, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis." Keistimewaan lain dari Nabi Muhammad disebutkan ketika beliau buang air tidak ada bekasnya sama sekali. Dalam kata lain, semua kotoran beliau ditelan bumi, tak sedikit pun yang tertinggal. Beliau juga mampu melihat ke belakang dengan jelas sebagaimana beliau melihat ke depan. Itulah ke-10 keistimewaan Nabi Muhammad yang juga menjadi bukti kenabian beliau. Rasulullah adalah manusia sebagaimana umatnya, akan tetapi Allah menjadikan beliau sebagai manusia yang tidak seperti manusia pada umumnya. Hari ini kita akan menyimak sebuah kisah yang saya kutip dari sebuah artikel yang akan menggemparkan kita semua. Karena kisah ini berisi sebuah cerita tentang para sahabat Nabi Muhammad yang katanya masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat ini bisa masuk surga? Sedangkan junjungan mereka sendiri pun tidak mempunyai kepastian surga. Seperti yang diungkap Bapak Quraisy Shihab berikut ini. Tidak benar, saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Mendengar apa yang dikatakan Bapak Quraisy Shihab tadi, jelaslah bahwa Rasulullah pun tidak pasti masuk surga. Bagaimana mungkin para sahabat masuk surga jika sang junjungan sendiri tidak punya kepastian surga? Memang sedikit aneh sih teman-teman. Nabi tidak pasti masuk surga, tapi para sahabat masuk surga. Mungkinkah para sahabat lebih baik dari sang Nabi?
Untuk itu, mari kita simak kisah para sahabat Nabi berikut ini dan temukan alasan mengapa mereka bisa masuk surga. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga oleh Allah SWT. Semua manusia pasti menginginkan masuk surga Allah SWT, namun tidak semua jiwa bisa masuk surga. Ada banyak tantangan dan perjalanan yang sangat panjang yang harus dihadapi umat Islam hingga mendapat kesempatan ala SWT untuk masuk surga. Itu juga belum tentu langsung masuk surga. Mungkin harus ke neraka untuk menghapus dosa-dosa terlebih dahulu. Meski demikian, kita bisa belajar dari kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga Allah. Mereka tidak begitu saja mendapat tempat yang keindahannya kekal abadi. Berbagai ujian keimanan dan fisik dalam mengarungi kehidupan mereka di jalan Allah SWT. Siapa sajakah sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga? Simak selengkapnya dalam ulasan berikut ini. Kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Dalam sebuah hadis terdapat 10 sahabat Nabi SAW yang masuk surga. Hadis tersebut berasal dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda. Adapun kisah 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga yang dikutip dari buku biografi 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga karya Sujai Fadil 2020. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW. Beliaulah orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW, menemaninya dan membenarkan perkataannya. Ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, beliaulah yang dipilih menjadi imam dan melanjutkan kepemimpinan sebagai khalifah. Yang kedua, Umar bin Khattab. Sahabat Nabi Muhammad SAW selanjutnya yang dijamin masuk surga adalah Umar bin Khattab. Dedikasi beliau kepada agama Islam sangatlah besar. Walaupun sebelum ia memutuskan untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ia ingin membunuhnya. Setelah masuk agama Islam, Umar bin Khattab menjadi orang yang paling berani dan mendapat gelar Al-Furuq yang memiliki arti pembeda antara yang benar dan yang salah. Yang ketiga, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan merupakan saudagar kaya raya, namun kekayaan tersebut tidak membuatnya sombong, namun kebalikannya. Utsman menggunakan hartanya untuk zakat, sedekah, dan infak. Setelah meninggalnya Umar bin Khattab, beliau melanjutkan kepemimpinannya dan juga melanjutkan tugas untuk menyusun mushaf Al-Quran. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib merupakan sepupu dari Nabi Muhammad SAW, sehingga beliau banyak belajar Islam dari usianya sejak kecil. Ali bin Abi Thalib pernah ditinggal Nabi Muhammad SAW saat perang Tabuk untuk menjaga para wanita dan anak-anak. Setelah meninggalnya Utsman bin Affan, beliau meneruskan kepemimpinannya. Namun di masa kepemimpinannya banyak sekali pertentangan dan perpecahan kelompok dengan pemikiran masing-masing. Talhah bin Ubaidillah. Meski tak seterkenal para khulafaur rasyidin, namun beliau merupakan sosok pelindung bagi Nabi Muhammad dalam perang Uhud dengan menangkis anak panah dengan tangannya hingga kehilangan jari-jarinya. Selain itu, Talib bin Ubaidillah disanjung karena kebaikan hati dan sedekah beliau. Yang keenam, Zubair bin Awam. Zubair bin Awam merupakan orang pertama yang berani mencabut pedangnya di jalan Allah SWT saat ia menduga ada orang musyrik yang sewenang-wenang kepada Nabi Muhammad SWT. Perjuangannya untuk masuk ke Islam tidaklah mudah. Beliau sempat disiksa oleh pamannya sendiri agar tidak mengikut Nabi Muhammad SAW. Yang ketujuh, Abdurrahman bin Auf.
Abdurrahman bin Auf merupakan seorang saudagar yang kaya raya. Walaupun seorang yang berlimpah harta, beliau banyak menggunakan hartanya untuk kaum muslimin. Ketika mendengar bahwa dirinya akan masuk surga, Abdurrahman bin Auf khawatir apakah layak masuk surga dan merasa dirinya bukanlah siapa-siapa. Yang kedelapan, Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan paman Nabi Muhammad SAW dari ibunya. Ketika mendengar Islam di Mekah, Sa'ad langsung menghampiri Nabi Muhammad SAW untuk beriman kepada Allah SWT dan Rasulnya. Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan orang pertama yang meletakkan anak panah di jalan Allah SWT. Beliau juga dipilih menjadi komandan perang Qadisiyah dan diangkat menjadi gubernur Kufah di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Yang kesembilan, Sa'id bin Zaid. Apabila seseorang yang mampu membuat Umar bin Khattab yang keras bisa masuk ke dalam Islam, beliau adalah Sa'id bin Zaid dan istrinya Fatimah bin Khattab. Beliau mengadakan pertemuan di Darul Arqam dan sebelumnya menyampaikan dakwah di dalamnya. Sa'id bin Zaid tidak pernah absen dari peristiwa penting dan peperangan bersama Nabi Muhammad SAW kecuali di perang Badar. Yang ke-10, Abu Ubaidah bin Zarah. Abu Ubaidah bin Zarah merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad yang lemah lembut namun cekatan. Beliau termasuk salah satu generasi pertama yang masuk Islam. Ketika perang Uhud, 2 gigi depannya copot, malah tampilan dirinya makin bagus. Giginya ompong dikarenakan ia mencabut 2 rantai yang masuk melalui lubang kancing topi besi di wajah Nabi Muhammad SAW karena terkena tebasan. Dari 10 kisah tadi, semua sahabat Nabi itu terkenal dengan perbuatan baiknya. Apakah standar umat muslim masuk surga adalah dengan berbuat baik? Perbuatan baik tentu tidak dapat menyelamatkan. Seorang ustadz pernah berkata seperti ini. Mengantarkan kita masuk ke surga itu bukan amal perbuatan kita. Kita semua masuk ke dalam surga Allah kelak itu lantaran mendapat anugerah dari Allah dan mendapat rahmat dari Allah. Jadi bukan karena amal ibadah kita. Apa tanggapan teman-teman setelah menyimak kisah ini? Saya teringat dengan satu perkataan seorang ustadz, teman-teman. Ustadz ini mengatakan bahwa memang benar saudara-saudara muslim kita itu hanya suka membaca Al-Quran, suka berbahasa Arab, tetapi pada kenyataannya mereka ini, teman-teman, ternyata adalah orang-orang yang tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca, teman-teman. Dan akhirnya Ustadz ini mengatakan bahwa saudara-saudara muslim kita ini seperti keledai, teman-teman. Mari kita dengarkan apa yang disampaikan Ustadz ini. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Tidak sampai di situ saja, teman-teman. Menurut NU Online, seperti yang disampaikan oleh Gus Baha, ingin umat Islam banyak baca Al-Quran meski tak paham maknanya. Teman-teman bisa baca sendiri ya judul artikel ini. Artikel ini mengatakan seorang Gus ingin umatnya itu
semua umatnya dia ingin bahwa mereka harus mau dan rajin membaca Al-Quran, teman-teman. Walaupun ya pada kenyataannya apa yang mereka baca mereka tidak ketahui, apa yang mereka baca mereka tidak tahu maknanya, teman-teman. Mari kita dengarkan dan lihat apa isi dari artikel yang diransir oleh NU Online ini, teman-teman. Jakarta, NU Online. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim yang biasa dikenal dengan Gus Baha mengingatkan umat muslim atau umat Islam untuk memperbanyak membaca Al-Quran meski tidak memahami maknanya. Waduh, gak bahaya kah ini? Ustadznya mengatakan harus baca saja Al-Quran walaupun tidak paham. Wah, bisa-bisa umat Islam jadi keledai se-Indonesia nih, seperti yang dikatakan Ustadz yang barusan tadi. Karena semuanya disuruh baca, disuruh hafal, tidak peduli tahu atau tidak arti dan maknanya. Aduh, gimana ini, teman-teman? Sebagai kitab suci, Al-Quran harus lebih dekat dengan umat Islam. Cara mendekatinya bisa dengan mempelajari dan memahami kandungan Al-Quran atau membacanya. Membaca Al-Quran lebih bernilai ibadah, terutama di bulan suci Ramadan. Saya paling sangat ingin di Ramadan ini banyak membaca Al-Quran, baik membaca secara qiraatan saja atau lebih jelasnya. Sebagaimana dikutip NU Online dari akun YouTube Santri Gayeng, menurut Gus Baha, membaca Al-Quran tidak harus menunggu paham arti dan tafsirnya, sebab membaca Al-Quran dari huruf ke huruf sudah bernilai ibadah. Meskipun seorang yang membacanya itu tidak paham arti dan maknanya, terlebih ketika membaca dan kemudian menjadikan isi Al-Quran sebagai bimbingan hidup. Gus Baha mencoba melogikakan orang yang membaca Al-Quran tetapi tidak memahami maknanya. Ia menjelaskan ketika seseorang membaca Al-Quran dan tidak paham maknanya, maka seseorang itu hanya menyibukkan diri dengan kalamullah. Hal ini menurut Gus Baha sesuatu yang baik. Tetapi Ustadz yang tadi mengatakan kalau hanya bisa membaca tetapi tidak ngerti maknanya, mereka sama dengan keledai di Indonesia. Nah, sekarang umat muslim bingung nih harus ngikutin yang mana, mau jadi keledai atau hanya menjadi pembaca tetapi tidak tahu apa-apa nih. Lanjut, teman-teman. Efek dari kesibukan dengan kalamullah itu pasti tidak melakukan maksiat. Tetapi kalau kita melihat ya, kalau ada satu contoh kasus yang terjadi di pesantren kemarin kan, teman-teman, di artikel yang kita baca sebelumnya, bahwa kejadian atau hal yang bersangkut paut dengan maksiat ini terjadi di dalam pondok pesantren, teman-teman. Bagaimana ini Gus Baha? Kalau Anda mengatakan bahwa ketika orang sibuk dengan membaca Al-Quran dengan kesibukan membaca kalamullah dan bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat, tapi kok di pondok pesantren malah terjadi maksiat nih Gus Baha, bagaimana ini? Lanjut, saya beri contoh, meskipun membaca saja dan tidak paham artinya, itu tetap baik. Ada orang yang semalaman itu duduk bersama keluarga, ngobrol ringan tentang masa lalu, cerita lucunya atau lucunya anaknya. Pada malam itu ditulis oleh malaikat bahwa keluarga ini tidak maksiat, tidak dugem, tidak narkoba, dan tidak ke tempat maksiat, jelasnya. Gus Baha mengatakan keberkahan dari seorang muslim atau muslimah menyibukkan diri bercengkrama bersama keluarga, asik guyon dengan teman dan tetangga adalah tidak melakukan maksiat dan tidak macam-macam, apalagi jika saat itu membaca Al-Quran.
Hal ini sesuai dengan kajian ilmu usul fikih yang dipelajari Gus Baha dari Al-Makfurlah Kiai Haji Maimun Zubair. Ia menegaskan bahwa di antara kebaikan agama Islam adalah meninggalkan itu adalah pekerjaan yang tidak butuh modal. Gus Baha menjelaskan, apabila seseorang ingin mendapat pahala sholat, maka harus sholat. Kalau ingin mendapat pahala haji, maka harus haji. Namun ada kebaikan yang tidak perlu modal, yaitu meninggalkan kemungkaran. Caranya cukup meninggalkan hal-hal yang dilarang Allah. Cara meninggalkan kemungkaran bisa dengan bercengkrama dengan keluarga, baca Al-Quran, bercanda dengan teman, dan hal positif lainnya. Sehingga kalau ada orang yang tanya, kenapa baca Al-Quran meskipun tidak paham itu dapat pahala? Satu, karena itu kalamullah. Kedua, sebagai kebaikan itu adalah meninggalkan kemaksiatan. Meninggalkan itu bisa dilakukan dengan hal-hal mudah. Ini pentingnya ngaji. Saya ngaji usul fikih dengan Kiai Haji Maimun, abahnya Gus Yasin, katanya. Gus Baha mengaku sejak kecil ia sudah terbiasa membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan hingga saat ini. Kebiasaan Gus Baha mempelajari Al-Quran yang berlangsung puluhan tahun ini membuatnya memiliki kecintaan yang mendalam dengan kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu. Ia juga membaca banyak literatur klasik maupun modern untuk memahami Al-Quran, kemudian melakukan diskusi dengan banyak pakar Al-Quran dari berbagai daerah dan negara tentang berbagai tema. Tetapi syukur-syukur bacanya Al-Quran itu paham. Artinya paham sesuai dengan kapasitas masing-masing. Saya mulai kecil hingga sekarang masih ngaji Al-Quran, masih belajar, juga masih terus mencari ilmu. Ucap pengasuh pondok pesantren Tahfidzul Quran LP3 IA Rembang, Jawa Tengah itu. Nah teman-teman, setelah mendengarkan apa yang dikatakan Ustadz Munzir Situmorang dan juga Gus Baha ini, taulah kita sekarang mengapa ketika ada debater Islam yang berdebat dengan saudara-saudara apologet Kristen kita, mereka tidak paham sama sekali dengan Quran mereka, dengan hadis mereka, karena ya seperti ini teman-teman. Membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran itu adalah sebuah ibadah bagi kepercayaan mereka teman-teman. Walaupun mereka tidak paham apa yang mereka baca, walaupun mereka tidak mengerti sama sekali apa yang mereka baca teman-teman, yang penting dibaca saja, itu adalah sebuah amal baik. Nah teman-teman, kita belajar bahwa ketika apologet Kristen berdebat dengan para apologet Islam atau dengan para polemikus Muslim, inilah yang terjadi teman-teman. Mereka tidak paham sama sekali ketika mereka ditanya isi hadis dan Qur'annya. Karena pada intinya atau pada kenyataannya, seperti pengakuan dua ustadz ini tadi, bahwa memang benar umat muslim itu hanya senang membaca, hanya suka membaca, hanya suka mengimani, tetapi tidak paham sama sekali dengan apa yang mereka baca dan imani teman-teman. Sebagai contoh teman-teman, kita kalau melihat perdebatan antara Gurunda Zuma dengan apologet Kristen ya, ketika Zuma ditanyakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadisnya, Zuma pasti tidak pernah menjelaskan ayat dan hadis itu teman-teman. Alasannya ya kita tahu ya, sekarang ternyata memang Zuma pun ternyata hanya hafal, hanya suka membaca, tetapi tidak paham dan tidak mengerti sama sekali dengan apa yang mereka baca dan hafalkan teman-teman. Ya, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang model seperti ini sama seperti keledai di Indonesia, seperti yang diungkapkan oleh Ustadz Munzir Situmorang tadi teman-teman.
Fenomena pemurtadan dan kelompok Islam radikal. Sejumlah sarjana Islam mengemukakan hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Masalah pemurtadan selalu menjadi isu penting dalam sejarah wacana keislaman. Dalam Islam, tindakan atau sikap seseorang muslim meninggalkan agama Islam, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan, disebut dengan ridah atau irtidad dalam bahasa Arab. Dan orang muslim yang melakukan tindakan ini disebut murtad. Nah, seperti yang dikatakan oleh Yakut tadi teman-teman, dengan mengatakan toa itu seperti gonggongan anjing, dia sudah murtad teman-teman. Itulah sebabnya saudara-saudara muslim menganjurkan dia untuk istighfar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Lanjut. Seorang dikatakan murtad belum tentu mereka pindah atau konversi ke agama baru. Bisa juga mereka kemudian memilih untuk tidak beragama, menjadi sekuler, ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Masalah pemurtadan ini bukan hanya diskursus dan fenomena eksklusif dalam Islam saja, tetapi juga dalam agama-agama lain. Ya, ada banyak pendapat di kalangan sarjana muslim tentang status ridah yang dan bagaimana seharusnya memperlakukan seorang murtad. Ada yang berpendapat ridah adalah masalah kepolitikan, bukan masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang keluar dari Islam murtad tidak perlu dikenai hukuman apapun, termasuk hukuman pembunuhan. Karena itu akan bertentangan dengan doktrin Islam dan Al-Quran yang menggaransi kebebasan bagi seseorang untuk beriman dan beragama atau tidak beriman dan tidak beragama. Bagi mereka, sejarah hukuman pembunuhan bagi orang-orang yang keluar dari Islam lebih mengacu pada fenomena dan alasan sosial politik belaka. Dengan kata lain, kata murtad bagi mereka mengacu pada pengertian pembangkangan politik ketimbang pemberontakan teologis. Tak ada konsensus mengenainya. Tetapi ada pula yang berargumen bahwa masalah pemurtadan adalah masalah teologi keagamaan, sehingga orang yang mendeklarasikan diri keluar dari Islam harus dihukum bunuh seperti yang dipraktikkan oleh generasi Islam pasca wafatnya Nabi Muhammad. Menariknya, sejumlah sarjana Islam terkemuka, baik klasik maupun kontemporer, baik Sunni maupun Syiah, sebut saja seperti Muhammad bin Ahmad al-Saraki, Abu al-Walid al-Baji, Ibrahim al-Naqi, Ibnu al-Human, Buharuddin al-Mahinani, hingga Ali Goma, Husin Ali Mutazir, Zafir Ahmad Gamidi, dan Torik Ramadan menyatakan tidak ada konsensus dari para ulama tentang hukuman bunuh bagi seorang murtad. Mereka juga menegaskan bahwa hukuman seorang murtad adalah hak prerogatif Tuhan, bukan wewenang manusia. Nah, sekarang kalau kita melihat, ada seorang ustadz mengatakan, siapa namanya itu, Abdul Somad, bilang bagi yang murtad darahnya halal. Nah, gimana ya dengan Abdul Somad ini teman-teman? Dia sudah tidak menghidupi apa yang diajarkan oleh pendahulu-pendahulunya teman-teman. Lanjut, masalah sejarah dan fenomena pemurtadan dalam Islam ini dengan baik dikupas oleh Abdullah Said dalam Freedom of Religion, Apostasy and Islam, atau Taha Jabir Al-Wani dalam Apostasy in Islam, Historical and Scriptural Analysis. Tulisanku ini tak bermaksud membahas secara lebih dalam dan detail tentang pemurtadan ini, tetapi ingin menyajikan sejumlah fenomena pemurtadan di kalangan masyarakat Islam kontemporer, di mana banyak orang-orang yang memilih keluar dari Islam bukan lantaran menghadapi peliknya masalah teologi keislaman misalnya, melainkan dikarenakan telah muak menyaksikan perilaku Islam itu sendiri, khususnya kalangan muslim ekstremis. Nah, ini juga yang buat saudara-saudara kita muslim murtad teman-teman. Nggak tahu ya Abdul Somad termasuk orang yang Islam atau muslim yang ekstremis atau enggak ya, karena dia bilang
Siapa yang murtad, darahnya halal. Bisa jadi Somad salah satu Islam ekstremis. Berikutnya, faktor trauma. Bagi kelompok Islam militan konservatif, pemurtadan adalah tindakan haram dan kaum murtad harus dibunuh. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa banyak kaum Islam yang memilih menjadi murtad justru karena mereka trauma dengan perilaku brutal kelompok radikal Islam itu sendiri. Lihat misalnya penuturan sejumlah mantan muslim dalam buku Living Islam, Apostate Speak Out, yang diedit oleh Ibnu Warak, nama samaran, seorang pensiunan Islam kelahiran Rajkot, India. Dalam buku yang sangat provokatif ini, sejumlah ex-muslim bersuara keras memberi kesaksian tentang kebobrokan perilaku kelompok muslim radikal di negara-negara yang mayoritas berpenduduk muslim seperti Pakistan, Bangladesh, Aljazair, Iran, Afghanistan, dan lain sebagainya. Para penulis buku ini sebelumnya merupakan para sarjana aktivis muslim yang taat saleh sampai akhirnya mereka menyaksikan momen-momen mengerikan dalam hidup mereka hingga akhirnya mereka menyatakan goodbye pada Islam. Lihat teman-teman, mereka ini adalah saksi keekstriman Islam, teman-teman. Kini mereka memilih menjadi Kristen, agnostik, ateis, humanis, sekularis, free thinker, dan lain sebagainya. Setelah mendeklarasikan dari emoh pada Islam, mereka kemudian pada umumnya memilih tinggal di Barat, khususnya Amerika Serikat, Kanada, Eropa Barat, dan Australia. Karena kalau mereka tinggal di Arab, ya pasti dipenggal, teman-teman. Sebagai suaka baru, mereka dengan pertimbangan satu, masalah ketidakamanan jika mereka tinggal di negara asal mereka, sebab seorang yang pindah agama dihukumi murtad dan mereka itu bisa dibunuh. Nah, benar apa yang saya katakan tadi kan, teman-teman. Yang kedua, lantaran di Barat ada jaminan soal kebebasan beragama. Nah, kalau di negara asal mereka hanya satu agama, teman-teman. Kalau mau meluk agama lainnya, siap-siap dipenggal karena darahnya halal. Inilah ajaran Islam yang asli. Berikutnya, buku yang ditulis oleh kaum murtad ini penting untuk disimak sebagai kritik tajam atas tindakan radikalisme agama yang dilakukan oleh, meminjam istilah Muhammad Said Asmani, kelompok ekstrim yang sering menebarkan kekerasan dan kebencian dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan tanpa disadari bahwa perilaku sadis dan barbar mereka telah menyebabkan sebagian umat Islam frustasi dan kehilangan kepercayaan terhadap agama mereka, kemudian memilih hengkang dari Islam. Ini menunjukkan bahwa masalah pemurtadan atau proses konversi tidak semata-mata masalah teologi keagamaan, tetapi juga sosial, politik, dan ekonomi. Itulah yang dialami Ibnu Warok, Ali Sina, Anwar Saik, Faisal Muhammad, Serek Malik, Samia Libini, Abul Qasem, dan masih banyak lagi. Semula mereka adalah para pemeluk Islam saleh yang kemudian memilih keluar dari agama ini setelah mereka mengalami dan menyaksikan peristiwa tragis dalam sejarah hidup mereka. Simak misalnya penuturan Ali Sina dalam Why I Live Islam, My Passage from Faith to Enlightenment. Ali Sina yang masih keturunan Ayatollah Iran ini menuturkan pengalaman getir hidupnya menyaksikan serangkaian horor di negaranya Iran. Dia mengatakan sejak Ayatollah Khomeini berhasil menggulingkan diktator Shah Reza Pahlavi pada tahun 1979, segera ia mengganti ideologi sekuler negara dengan ideologi Islami yang tunduk sepenuhnya pada otoritas Khomeini. Masih menurut Ali Sina, alih-alih ingin menegakkan kedaulatan Tuhan, dalam praktiknya
yang terjadi justru penegak kedaulatan Khomeini, di mana melalui agen rahasianya yang bernama Saza Mene Ate Laat Fa Amniate Keskharar, yang disingkat SEFAK, dia dan para pendukungnya menghancurkan siapapun yang tidak mau tunduk pada otoritas politik keagamaannya, termasuk bekas sekutunya. Maka pada saat Imam Khomeini berkuasa, kata Sina, nyawa pun menjadi sangat murah. Ribuan orang Irak dibunuh sebagai efek perang teluk antara Iran-Irak. Ribuan pengikut Bahai Faith disiksa dengan tuduhan murtad, dan ribuan penduduk Iran yang menolak otoritas politik dan agama sang imam dipenjara. Nasib kaum perempuan lebih tragis lagi. Sebelum dibunuh, mereka diperkosa oleh tentara syariat dengan alasan sebagai imbalan pembangkangan kepada sang ayatollah sekaligus tiket menuju surga. Oh, ngeri teman-teman, tiket menuju surga. Peristiwa tragis semasa rezim Khomeini ini membuat Ali Sina trauma dan kehilangan kepercayaan terhadap Islam, sehingga ia memilih murtad. Sekarang ia mendirikan Faith Freedom Foundation untuk mengadvokasi orang-orang yang ingin meninggalkan Islam. Selain Ali Sina, pengalaman getir juga dialami oleh Abul Qasim Bangladesh, Sherak Malik Pakistan, Anwar Saik Pakistan Bertain, Nadia dari Maroko, Samia Libina dari Tunisia, Azad dari India, dan masih banyak lagi. Setelah mengalami dan menyaksikan sejumlah peristiwa tragis kekerasan agama yang dilakukan kaum muslim radikal di negara mereka, mereka kemudian hijrah ke iman yang baru. Memang tidak bisa dipungkiri di negara-negara berbasis Islam itu telah terjadi sejumlah peristiwa sadis yang dilakukan sekelompok rezim muslim militan dan kaum radikal agama demi ambisi politik kekuasaan mereka. Atas nama agama dan penegakan syariat Islam, mereka melakukan serangkaian teror dan kekerasan terhadap kelompok minoritas dan lawan-lawan politik agamanya. Penulis perempuan Mesir Bat Ye'or telah menunjukkan dengan baik sebagian dari sejarah gelap radikalisme kelompok militan konservatif terhadap kaum minoritas ini dalam buku The Decline of Eastern Christianity Under Islam From Jihad to Dhimmitud. Dalam buku ini, dia berpendapat bahwa konsep dhimmi, khususnya Kristen dan Yahudi yang secara literal mengacu pada definisi protected people, orang-orang yang dilindungi, dalam realitasnya justru menjadi kelompok yang diperas, dieksploitasi, karena di samping dipaksa membayar pajak pada pemerintah, mereka tidak pernah menikmati hak-hak sipil sebagai warga negara. Di negara-negara berbasis syariat Islam, mereka memang menjadi warga negara kelas 2, kalau bukan malah tidak berkelas lagi. Wah. Tidak hanya non-muslim saja, kaum muslim yang kebetulan berseberangan dengan ideologi dan aliran keagamaan rezim penguasa, baik rezim Sunni maupun Syiah, juga mendapat perlakuan kejam dan diskriminatif. Sebagian dari kaum muslim yang dizolimi oleh rezim Islam ekstrem ini masih bertahan memeluk Islam. Tetapi sebagian lain lebih memilih kabur ke negeri lain dan emoh memeluk Islam lagi. Ilustrasi di atas merupakan peringatan keras sekaligus memberi pelajaran berharga bagi umat Islam. Dengarnya saudara-saudara Islam, khususnya kelompok muslim militan konservatif yang selama ini getol berdakwah dengan cara-cara kekerasan dan intoleran.
Perilaku brutal dan aksi-aksi kekerasan yang mereka lakukan tidak hanya menyebabkan simpati publik terhadap kaum muslim merosot atau melorotnya tingkat kepercayaan publik terhadap Islam sebagai agama damai, toleran, pluralis, dan rahmatan lil alamin. Tetapi lebih dari itu, tindakan konyol kaum radikal agama ini telah menyebabkan pemurtadan sebagian umat Islam itu sendiri. Kedepan kaum muslim harus menebarkan Islam dengan cara-cara damai, santun, dan toleran, bukan dengan tindakan keras, kasar, dan intoleran yang justru merugikan Islam dan kaum muslim itu sendiri. Jika memang Islam itu agama rahmat bagi alam semesta, maka buktikan itu dengan tindakan nyata. Wallahu alam bishawab. Nah, itulah fakta-fakta yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, teman-teman. Kiranya fakta-fakta ini dapat membuat kita semua sebagai umat Kristen semakin bersemangat berdoa, terlebih memberitakan Injil kepada saudara-saudara muslim kita yang benar-benar rindu, yang benar-benar ingin dan haus mendengarkan kabar baik, teman-teman. Karena Alkitab memang mengatakan ada orang-orang yang hatinya sudah tertutup untuk Injil dan mereka tidak akan pernah mendengarkan kabar baik itu. Bagi saudara-saudara muslimku, segeralah murtad, karena sesuai dengan apa yang kita bacakan hari ini, banyak sekali fakta-fakta yang di luar nalar yang bisa menjadi alasan kalian untuk meninggalkan agama Islam. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak video ini? Silahkan tuliskan komentar waras teman-teman di kolom komentar video ini, agar banyak orang semakin waras dan semakin sadar bahwa hanya Yesuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesuslah satu-satunya yang menyediakan surga bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Salam waras, salam sadar. Sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.